Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Buana Firzatullah dengan NIM 1001138227191, kelas IKMB, Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat Angkatan 2022. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan sebuah permasalahan terkait bidang epidemiologi di Indonesia, serta bagaimana implementasi atau penerapan dari peraturan perundang-undangan dalam mengatasi persoalan terkait epidemiologi di Indonesia tersebut. Epidemiologi berasal dari bahasa Yunani dan terdiri dari 3 kata, yaitu epi, demos, dan juga logos. Epi berarti di antara, demos artinya masyarakat, dan juga logos artinya sebuah studi. Epidemiologi tidak hanya berkaitan tentang penyakit, akan tetapi epidemiologi lebih luas daripada itu. Singkatnya, epidemiologi merupakan sebuah studi yang mempelajari terkait distribusi, frekuensi, dan juga determinan dari sebuah fenomena yang berujung atau berakibat pada sebuah kondisi kesehatan suatu masyarakat atau populasi yang spesifik. Baiklah, sekarang kita masuk ke permasalahan terkait bidang epidemiologi yang akan saya sampaikan pada video kali ini. Judul dari permasalahan terkait bidang epidemiologi yang akan saya bahas yaitu PSBB, efektif atau tidak? Wabah COVID-19 merupakan sebuah permasalahan kesehatan masyarakat yang sangat menggemparkan pada masa itu. Penyakit COVID-19 diakibatkan oleh agen virus penyebab penyakit, yaitu SARS-CoV-2 yang pertama kali menyebar di Wuhan, China pada akhir 2019. Melalui penularannya yang cepat, tidak butuh waktu lama bagi virus ini untuk menjadi sebuah pandemi di dunia. Kasus positif COVID-19 di Indonesia pertama kali ditemukan pada tanggal 2 Maret 2020 ketika 2 orang terkonfirmasi tertular dari seorang warga negara Jepang. Selang 1 bulan, pada tanggal 9 April, pandemi sudah menyebar ke 34 provinsi di Indonesia dengan DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah sebagai provinsi paling terpapar COVID-19. Kondisi penularan COVID-19 yang sangat memprihatinkan dan sangat cepat di Indonesia pada saat itu membuat pemerintah kita tidak tinggal diam. Pemerintah kemudian mengadopsi sebuah regulasi guna mengurangi potensi dari COVID-19 untuk dapat menyebar secara luas dan berdampak bagi kesehatan masyarakat secara luas. Kebijakan tersebut adalah kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Penularan COVID-19 yang sangat bergantung pada interaksi sosial individu satu dengan individu yang lain memaksa masyarakat untuk sementara membatasi interaksi tersebut selama wabah COVID-19. Salah satu strategi pemerintah dalam membatasi interaksi sosial masyarakat guna menekan penyebaran COVID-19 adalah dengan menetapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Pelaksanaan PSBB di Indonesia diatur dalam PP nomor 21 tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan coronavirus disease dan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 9 tahun 2020 tentang pedoman pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan coronavirus disease 2019 serta Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perpu nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi coronavirus disease 2019. Pada video yang sudah saya sampaikan, saya menyinggung kebijakan terkait ekonomi negara pada masa pandemi COVID-19. Dikeluarkannya peraturan tersebut, peraturan terkait bidang ekonomi pada masa pandemi, merupakan salah satu bentuk respon dari sebuah sistem yang sangat kompleks. Untuk apa? Agar sebuah sistem itu dapat berjalan dengan lancar. Melalui regulasi atau aturan yang jelas, sebuah sistem diharapkan dapat beradaptasi dalam sebuah perubahan yang ada di masyarakat sehingga sistem tersebut dapat berjalan atau dapat secara optimal menjalankan fungsinya dengan baik di masyarakat. Tentunya, kita semua tahu bahwa telah ada regulasi atau aturan yang jelas yang mengatur terkait pelaksanaan PSBB di Indonesia. Akan tetapi, kebijakan PSBB di Indonesia direspon oleh 2 kubu masyarakat, yang dimana ada kubu masyarakat yang pro terhadap kebijakan PSBB dan juga ada yang kontra terhadap kebijakan PSBB, yang dimana permasalahan ini merupakan permasalahan yang serius. Karena apa? Karena dengan adanya perselisihan antara 2 kelompok tersebut dapat menghambat tercapainya tujuan dari pelaksanaan PSBB, sehingga tujuan dari PSBB itu dilaksanakan tidak akan tercapai secara optimal. Masyarakat yang setuju pemberlakuan PSBB selama masa pandemi merupakan masyarakat yang cenderung berada pada tingkat ekonomi menengah ke atas yang settle dan dapat memenuhi kebutuhannya semasa pandemi. Tentunya, keberadaan masyarakat yang pro terhadap pelaksanaan PSBB merupakan faktor pendukung dari tercapainya tujuan PSBB itu sendiri. Akan tetapi,
Terdapat masyarakat yang tidak setuju tentang pemberlakuan PSBB selama masa pandemi. Masyarakat yang tidak setuju ini menentang pemberlakuan PSBB dikarenakan untuk memenuhi kebutuhan mereka bergantung dengan aktivitas di luar ruangan, yang mana apabila PSBB diterapkan, maka masyarakat pada kelompok ini akan sulit untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Setelah kita ketahui bersama-sama bahwa memang di masyarakat terdapat perbedaan pandangan dalam menyikapi pelaksanaan kebijakan PSBB, akan tetapi setelah kita tarik garis benang merahnya, permasalahan terkait PSBB antara satu kelompok dengan kelompok yang lain ini merupakan permasalahan oleh satu kata, yaitu oleh kebutuhan. Lantas, mengapa? Ada apa dengan kebutuhan ini? Mari kita bahasnya bersama-sama. Sebenarnya, dalam menetapkan status PSBB pada sebuah wilayah, selain suatu daerah harus memenuhi kriteria yang berkaitan dengan peningkatan jumlah kasus, angka kematian dan sebagainya, sebuah daerah juga harus memenuhi kriteria yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020, terutama pada pasal 2, mengenai kesiapan daerah tentang aspek ketersediaan kebutuhan hidup dasar yang nantinya akan diberikan kepada rakyat, sarana prasarana kesehatan, anggaran, dan operasionalisasi jaring pengamanan sosial dan aspek keamanan. Walaupun sudah ada regulasi tersebut yang mengatur pemberlakuan PSBB di Indonesia, kenyataannya kesiapan dari sebuah daerah dalam menerapkan PSBB masih dinilai kurang. Hal ini ditunjukkan dari tuntutan masyarakat kalangan tertentu yang harus tetap menjalankan aktivitas di luar untuk memenuhi kebutuhannya. Isu atau permasalahan terkait pelaksanaan PSBB di Indonesia tidak berhenti sampai di situ saja. Terdapat permasalahan lain atau isu lain yang menggambarkan bagaimana pelaksanaan PSBB di Indonesia ini sangat kurang efektif, yang dimana permasalahan ini yaitu permasalahan terkait sanksi pelanggaran PSBB di Indonesia. Pelanggaran PSBB merupakan sebuah tindakan yang tidak benar dan tentunya akan menimbulkan sanksi bagi yang melakukannya. Peraturan yang mengatur terkait sanksi bagi pelanggar PSBB diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, khususnya pasal 93 dengan sanksi pidana paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 100 juta rupiah. Permasalahannya terdapat di sini. Ada sebuah wacana yang mengatakan bahwa untuk menekan angka penularan COVID-19, pemerintah ingin melakukan dalam tanda kutip pembebasan pada narapidana guna mengurangi risiko penularan virus di penjara. Tentunya, kondisi ini sangat bertolak belakang dengan kebijakan yang telah disampaikan sebelumnya. Pada satu sisi, pemerintah ingin mengurangi risiko penularan di penjara dengan membebaskan para narapidana. Akan tetapi, di sisi yang lain, pemerintah malah dalam tanda kutip mengancam pelanggar PSBB untuk masuk penjara. Melalui narasi yang saya sampaikan, kita dapat mengetahui bersama-sama bahwa terdapat kesenjangan antara satu kebijakan dengan kebijakan lain yang mengatur tentang PSBB di Indonesia, yang dimana hal ini mengakibatkan kebijakan ini sifatnya tarik-menarik dan saling tolak-menolak satu sama lain. Baiklah, berdasarkan pembahasan terkait permasalahan di bidang epidemiologi, terutama terkait PSBB yang telah disampaikan oleh saya, dapat mengarahkan kita kepada sebuah kesimpulan bahwa sebenarnya pemerintah itu telah melakukan sebuah penetapan kebijakan, yaitu PSBB, yang bertujuan untuk meminimalisir risiko penularan COVID-19. Namun, belum dapat dilaksanakan dengan baik sebagaimana yang diamankan dalam perundang-undangan, karena masih banyak masyarakat yang melanggar pelaksanaan PSBB tersebut. Sehingga dengan keadaan yang seperti ini, seharusnya para pembuat kebijakan dapat berkoordinasi lebih baik lagi dan pemerintah pusat dan daerah dapat memastikan keterbukaan informasi publik secara nyata dan harus dapat menjamin dan memastikan bahwa pemenuhan kebutuhan masyarakat di saat PSBB itu terpenuhi dengan baik. Sekian video terkait isu atau permasalahan di bidang epidemiologi di Indonesia, terutama terkait pelaksanaan PSBB di Indonesia. Saya Muhammad Buana Firzatullah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.